Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat, Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. "Memangnya kenapa Abu Nawas? Apa kau punya rencana lain?" tanya Baginda Raja. "Tepat sekali. Saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusa," jawab Abu Nawas. "Di mana itu? Apa kau tahu tempatnya?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu saja Paduka, tapi perjalanannya lumayan jauh," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, aku punya 2 kuda putih. Nanti aku akan memberimu 1, balas Baginda Raja. Sontak Abu Nawas kaget mendengarnya, karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan menungganginya. "Apa Paduka serius?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya, saya serius, tapi kalau ternyata hutan yang kau ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Tenang saja Paduka, Paduka pasti tak akan kecewa," kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud Abu Nawas. Karena keduanya mengendarai kuda istimewa, sehingga hanya dalam waktu beberapa jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan Abu Nawas benar adanya. Pada hari itu Baginda Raja sampai lupa waktu karena saking asiknya berburu binatang rusa. Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan puas. Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kuda putih itu sekarang jadi milikmu. Tapi kau harus siap menemaniku berburu kapanpun aku mau." Mendengar hal itu, Abu Nawas sangat bahagia. "Terima kasih Paduka, hamba siap menemani Paduka kapanpun Paduka ingin pergi berburu." Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Menteri itu pun lalu mendekati Baginda Raja. "Paduka, saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasihkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan," kata sang menteri. "Benarkah? Ada hewan apa saja di sana?" tanya Baginda Raja penasaran. "Di hutan itu, Paduka bisa berburu hewan singa, karena di sana hewan singanya banyak sekali," jawab sang menteri. "Bukankah itu berbahaya? Bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya," jawab Baginda Raja. "Tenang Paduka, Paduka jangan khawatir. Singa-singa di sana tidak suka makan manusia. Jadi Paduka bisa berburu sepuasnya," jelas sang menteri. "Baiklah kalau begitu, besok antarkan aku ke sana. Nanti aku akan memberimu kuda putih," balas Baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi Baginda Raja. Ia bingung harus berkata apa, karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar. Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kalau untuk saat ini tidak bisa, karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap akhir tahun saja," kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian,
Rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat Baginda Raja penasaran. Ia pun lalu memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. "Apa Paduka yakin dengan cerita sang menteri?" tanya Abu Nawas. "Iya, memangnya kenapa?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Inilah yang saya khawatirkan kalau sampai Baginda Raja percaya," ujar Abu Nawas. "Khawatir? Khawatir kenapa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena kuda pemberian Paduka ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepada saya, aku lebih cepat dan aku lebih kuat dari Baginda Raja. Kenapa bukan aku yang jadi raja?" tutur Abu Nawas. "Hah? Yang benar saja. Apakah kudaku itu bisa berbicara?" tanya Baginda Raja heran. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Tentu saja tidak, Paduka. Kuda itu tidak bisa berbicara. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal." Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Baginda Raja yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. "Kamu jangan banyak alasan ya. Kalau kau tidak bisa menunjukkan sekarang, kamu akan saya hukum 1 tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu, maka hukumanmu akan saya potong jadi 5 bulan, bentak Baginda Raja. Akhirnya, sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapat hukuman 5 bulan penjara. Baginda Raja ingin mengalahkan Abu Nawas. Pasalnya, Abu Nawas yang banyak akal ini selalu lolos dari perangkapnya. Namun, seberapapun banyaknya perangkap-perangkap yang selama ini dibuat oleh sang raja, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Tapi, Baginda Raja tidak mau putus asa begitu saja. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkan untuk menjeratnya hingga bisa menghukum Abu Nawas ini. Baginda Raja beserta para menteri yang setia sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, sang raja tiba-tiba berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri dengan antusias. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang. Karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak mau menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Disimpannya baik-baik rencana itu. Kemudian, Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Baginda Raja dan para menteri sudah datang terlebih dahulu. Baginda terlihat membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, sementara 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda Raja memberi pengarahan singkat kepada para menteri tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Sebenarnya, dalam hati Abu Nawas berharap-harap cemas. Dia sedang menduga-duga kira-kira permainan apa lagi yang akan dia hadapi kali ini.
Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-sekali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukan dengan cara kita masing-masing," kata Baginda Raja sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda Raja. Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Dia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda Raja dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. Dia berpikir kali ini jebakannya bakal berhasil. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan. Kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas tampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok keras sekali, sehingga Baginda Raja dan para menterinya merasa heran. "Ampun Tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda bangga, karena kali ini idenya berhasil. "Tunggu dulu wahai Tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi Abu Nawas?" kata Baginda Raja tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa jadi ayam jantan, maka hamba tidak bisa bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda Raja dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekali lagi Abu Nawas berhasil lolos dari jebakan sang raja. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang, dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini
Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini, aku akan menantangmu untuk lomba memanah Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar, rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. "Baik Paduka, saya ikut," saut Abu Nawas. "Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas Baginda Raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah," batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan.
Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Prajurit sombong kena batunya. Berawal dari suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas males-malesan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya pemakaman yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan kubawa ke panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu Panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," kata Panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundang ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba Tuan Abu Nawas, andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan dengan malu hati.
Inisiatif berlebihan bisa membawa celaka. Alkisah tentang Abu Nawas yang pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya. Namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah. Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertobat dan membayar zakat. Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertobat. Pada suatu hari, orang kaya itu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau ini memang orang baik, jujur serta tekun. Tapi tadi kusuruh kau membeli telur, kenapa lambat sekali melaksanakannya? Kalau kusuruh membeli 3 telur, kenapa kau tidak membelinya sekaligus? Engkau pergi ke warung membawa 1 butir telur, dan kemudian kembali lagi ke warung dan membawa 1 butir telur, dan terus seperti itu hingga membeli 3 telur. Kamu pergi 3 kali ke warung," kata orang kaya itu heran dan kesal. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf Tuan, saya memang salah. Saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi," ucap Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit, dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib. Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib, tapi juga membawa beberapa orang lainnya. Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya, "Aku hanya menyuruhmu memanggil tabib. Beberapa orang itu siapa?" "Begini Tuan, tabib biasanya menyuruh meminum obat, jadi saya sekalian membawa tukang obat. Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat, jadi saya juga membawakan penjual bahan obat-obatan. Sekaligus saya juga membawa penjual arang, karena biasanya obat direbus menggunakan arang, agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur," kata Abu Nawas. "Dan mungkin Tuan juga tidak akan sembuh, kemudian meninggal dunia. Saya juga membawa tukang penggali kubur," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang majikan kaget dan langsung berdiri. Karena teringat akan kematiannya, majikan tersebut menjadi bertobat dan rajin membayar zakat. Abu Nawas dituduh mencuri keledai, tapi kok malah Abu Jahal yang dipenjara? Hidup bertetangga, kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika, Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal.
Kamu berhasil mengenali wajahnya, Abu Jahal? Tanya tetangga yang lain. Enggak sih, karena waktu aku mergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya, kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu? Ujar tetangganya tidak percaya. Ya, namanya orang lagi kilap, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan, ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Tanya Abu Nawas bingung. Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, tegas Abu Jahal. Dalam hati, Abu Jahal berkata, kali ini aku berhasil menjebakmu, Abu Nawas. Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, baginda raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari? Tanya baginda raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas, jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. Memangnya kamu punya buktinya, Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas? Tanya baginda raja. Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain, Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain, ucapnya. Coba tunjukkan bukti yang kamu punya, Abu Jahal, perintah baginda raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. Ini buktinya, Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba, tutur Abu Jahal. Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas? Tanya baginda raja kepada Abu Nawas. Bukan baginda raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba, jawab Abu Nawas. Kamu jangan coba mengelak, Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandalmu, bentak Abu Jahal. Sudah, berikan saja sandal itu kepadaku, pinta baginda raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, baginda raja lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini, perintah baginda raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas? Bentak baginda raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas. Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan, ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas, ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Abu Nawas menjebak si tukang sihir. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi adalah seorang pujangga Arab.
Abu Nawas dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia. Dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasannya dan dipercaya sebagai wali Allah. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai burung nuri yang sangat lucu, dan Baginda Raja ingin memilikinya. Kalau kau berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, aku akan membayarnya, ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tidak menjawab, dia hanya mengangguk. Tapi dalam hati dia berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda," ucap Abu Nawas dalam hati. Keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda itu. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di pintu gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. "Siapa kamu? Ada keperluan apa menghadap Baginda Raja?" hardik kedua pengawal dengan wajah bengis. Rupanya, kedua orang pengawal istana tersebut adalah orang kepercayaan Perdana Menteri Abu Dahi yang selalu ingin mencelakakan Abu Nawas. "Aku hendak menyerahkan burung nuri ini kepada Baginda Raja karena beliau sangat menyukainya," jawab Abu Nawas. "Tinggal saja burung jelek itu di sini, biar aku yang menyerahkan kepada Baginda," ucap salah seorang pengawal. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, dia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan menemui perbuatannya. Oleh kedua pengawal kepercayaan Abu Dahi, burung nuri Abu Nawas ditukar dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Baginda Raja. Perdana Menteri Abu Dahi yang melihat kejadian itu tersenyum simpul memuji hasil kerja anak buahnya. Berdebah, gigi Baginda gemertak menahan amarah. Dia merasa terhina oleh perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkan tapi burung gereja yang dikirimkan. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kecam Baginda dengan mata memerah menahan amarah. "Begini Baginda," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. "Istana Baginda telah kemasukan 2 orang penyihir yang menjadi penjaga pintu gerbang istana. Kedua orang itu bisa menyihir seekor burung gereja, dan hamba yakin besok-besok kedua orang itu bisa menyihir burung beo menjadi burung nuri. Kalau tidak percaya, tunggulah besok di istana. Baginda akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka." Sambil berkata begitu, Abu Nawas mengelus-elus seekor burung beo yang bertengger di depan jendela rumahnya. Burung beo itulah yang akan dibuat menjebak kedua pengawal bengis istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung beo di tangannya. Di depan gerbang lagi-lagi dia dicegat oleh pengawal. "Ada perlu apa lagi kau di sini?" Kedua pengawal kembali menghardik Abu Nawas. "Ada perlu apa lagi kau di sini?" Kedua pengawal kembali menghardik Abu Nawas. "Sudah ku bilang, kau tidak akan bisa bertemu Baginda," ucap sang pengawal. "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya hendak memberikan burung beo ini kepada Baginda Raja, tapi aku keliru mengambilnya. Baginda pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri itu. Semua orang tahu Baginda sangat benci burung nuri. Dia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri keparat itu. Maafkan aku telah membuat Baginda marah." Bujuk Abu Nawas seolah-olah cerita itu benar-benar terjadi. "Taruhlah saja di situ, biar aku nanti yang akan menyerahkan kepada Baginda Raja," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan Abu Dahi itu pun menukar burung beo dengan burung nuri.
Setelah itu mereka menyerahkan kepada Baginda. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapat hukum yang setimpal dari Baginda, pikir mereka. Setelah menerima burung nuri itu dari kedua pengawal istana, Baginda terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini nurinya, mana beonya?" sindir Baginda yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja langsung menitahkan perintah yang tak disangka-sangka. "Karena hasil kerja yang sangat bagus, kalian berdua aku beri hadiah hukuman cambuk masing-masing 50 kali. Perdana Menteri Abu Dahi yang menyaksikan kejadian itu kini hanya bisa tertunduk lesu. Karena buta warna, Abu Nawas selamat dari bahaya. Pada suatu hari, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Guna menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tidak lupa mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu Nawas, nanti malam ada undangan pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut, tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam aku akan ke sana." "Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kamu pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghina aku," bentak dia. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada pengawalnya. Dengan sigap para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan kata hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. "Selanjutnya, apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya,
tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong. Sama sekali tidak ada tuan, bahkan janggut tuan terlihat hitam dan indah. Kamu pembohong, bentak Tuan Menteri. Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya, kemudian penjarakan dia selama sebulan, perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. Apa kau melihat ubah di janggutku? Tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang tampak asik melahap makanan lezat tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. Abu Nawas, aku bertanya kepadamu, bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku, sahut Abu Nawas. Ya, aku bertanya kepadamu. Apa kau melihat ubah di janggutku? Tanya Tuan Menteri. Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih, ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh tawa. Hadiah dari Abu Nawas untuk hakim yang curang. Sewaktu-waktu kerajaan sedang dalam keadaan genting. Hakim yang dikenal adil baru saja meninggal. Sang raja telah mengajukan hakim pengganti, namun ternyata perilakunya sangat tidak adil. Abu Nawas sebagai pribadi yang kritis, akhirnya langsung turun tangan menyelesaikan urusan negaranya itu. Abu Nawas tidak mau jika kerajaan yang menjadi tempat berdiskusi dengan Baginda Raja menjadi tempat kemaksiatan dan ketidakadilan. Abu Nawas yang mengetahui negaranya sedang diterpa darurat krisis, akhirnya turut prihatin. Ia berinisiatif untuk menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Hingga pada sewaktu-waktu, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Tetapi hakim di kota Abu Nawas selalu beralasan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kondisi ini terus berlangsung terus-menerus, hingga Abu Nawas menarik kesimpulan bahwa sang hakim minta disuap. Namun Abu Nawas mengetahui bahwa suap menyuap merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka dari itu, Abu Nawas memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim sendiri. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Tak menunggu waktu lama, gentong itu segera dibawa ke hadapan sang hakim. Namun saat Abu Nawas menghampirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja kesibukan sang hakim langsung hilang dan memiliki waktu untuk menuliskan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. Wahai Tuan Hakim, apakah boleh saya memberi gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan? Tanya Abu Nawas mengelabui. Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya, kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipi. Wah, enak sekali mentega ini, kata sang hakim. Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan. Jangan terlalu dalam mencolek menteganya, jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega itu.
Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Hakim lantas teringat perkataan Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kegilapannya selama ini. Kecerdikan Abu Nawas, selesaikan persoalan pembagian kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Baginda Raja di istana. Baginda Raja yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3. Seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda Raja terpikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya." Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambingnya. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda, seekor saja," kata Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian,"
kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik baginda raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintah. Terakhir Zubair, yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik baginda raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediamannya masing-masing. Perkara yang sulit itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari baginda raja berkat kecerdikannya. Jika dicermati, ada yang salah atau kurang pas dari pembagian kambing tersebut. Coba seberapa telitikah sobat sekalian sehingga tahu letak kesalahannya. Abu Nawas menitipkan emas kepada perampok. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya. Sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanannya secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ujar Tuan Hamid. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar, tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, saya akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya? Tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini. Kamu akan saya kasih hadiah, balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang.
Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan, berjalan menuju gubuk tersebut. "Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silahkan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. "Celaka, ternyata aku salah orang. Yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hei tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka, dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan, mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya.
Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini milikmu, nak?" tanya kakek itu. "Bukan, kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal," tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? "Benar, kek, ini istri saya," katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur," ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. "Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak," terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Abu Nawas disuruh mendatangkan ibunya yang sudah lama meninggal. Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas. Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas. Baginda tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan di istana kerajaan.
Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata baginda raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak? Karena raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkannya itu. Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya baginda raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibu Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan kuhukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan, sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari baginda raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu membuat baginda raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata baginda raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai tuanku yang mulia, sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagikan hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 50 pukulan saya terima, sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tersebut," kata Abu Nawas. Dalam hati baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun Paduka, jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu," kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Pesan Abu Nawas jika harta di dunia hanya titipan. Suatu hari, seperti sebelumnya, Abu Nawas dipanggil oleh baginda raja di istana kerajaan. Dan terjadilah percakapan yang cukup panjang antara keduanya. Kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan baginda raja
perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan. Abu Nawas sendiri sudah mengetahui jika Baginda Raja ingin menjadikannya sebagai saudara dengan memberikan banyak hadiah serta fasilitas kepada Abu Nawas. Singkatnya, Abu Nawas menegur Baginda Raja dengan sangat santai dan tanpa basa-basi terlebih dahulu. "Wahai Baginda Raja, bagaimana nanti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari, dan kulit ari," kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba berbicara seperti itu, membuat Baginda Raja sedih, sehingga ia sampai menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang dari kepala pengawal segera bertindak dengan menegur dan memarahi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau diamlah, engkau telah menyakiti hati sang raja," bentak kepala pengawal kerajaan itu kepada Abu Nawas. "Biarkan dia," kata Baginda Raja. "Sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda," kata Abu Nawas dengan berani. "Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan memberi hadiah-hadiah dan juga fasilitas," kata Baginda Raja. "Kembalikan saja semua harta ke tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu?" tanya Baginda Raja. "Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nail dari Qudamah bin Abdullah Al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumroh Aqobah di atas untanya yang kemerah-merahan tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran," jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Berikut nyanyian Abu Nawas. "Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya. Hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau akan mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat engkau gunakan lagi." Cerita tersebut memberi pesan jika dunia ini hanya tempat persinggahan yang sementara. Hidup dengan memiliki harta yang banyak tidak dilarang dalam agama Islam. Namun mencintai harta dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang sangat hina dalam agama Islam. Pesan Abu Nawas kepada orang yang suka pamer harta. Siapa yang tak mengenal Abu Nawas? Sosok penyair cerdik yang dikenal memiliki selera humor tinggi ini begitu masyhur di kalangan umat Islam. Meskipun tingkahnya yang nyeleneh, tetapi Abu Nawas merupakan seorang yang cerdas. Dikisahkan ada seorang pemuda yang gemar bersedekah kepada tetangga dan orang-orang terdekat. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan ramah. Akan tetapi, setelah mendapat warisan, kehidupannya berubah. Bukannya semakin rajin berbagi, ia justru menghamburkan uang tersebut untuk bersenang-senang. Dirinya bahkan membeli barang-barang mewah dan membangun rumah yang sangat besar seperti istana. Sejak saat itu, banyak orang di sekitarnya yang ingin menjadi temannya. Mereka mendadak bersikap baik kepada si pemuda tersebut. Baru beberapa hari tinggal di rumah barunya, ia sengaja membuat suasana menjadi meriah. Hampir setiap hari, ia bersama teman-teman barunya melakukan pesta dengan jamuan makanan yang sangat banyak. Hal tersebut ia lakukan hingga tak terasa uang, barang mewah, dan semua hartanya telah habis.
Begitu juga dengan teman-temannya yang mulai menjauhi dirinya. Setelah itu, ia mulai menyadari kesalahannya. Saat dalam kondisi sendiri tanpa ada teman, saudara, maupun harta yang baru saja hilang dari kehidupannya itu. Sekarang hanya ada penyesalan atas apa yang ia perbuat. Di tengah-tengah kemalangannya itu, suatu hari ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat dan motivasi. Saat bertemu Abu Nawas, ia langsung mengutarakan maksud dari kedatangannya itu. "Wahai Tuan Abu Nawas, kini uangku sudah habis tak tersisa, dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku sendiri. Kini apa yang harus kuperbuat?" kata pemuda itu mengeluh. "Jangan khawatir kawan, segalanya akan kembali seperti semula. Tunggu saja beberapa hari ke depan, engkau akan kembali bahagia dengan harta-hartamu yang dulu," tutur Abu Nawas menenangkan suasana. "Jadi maksud Tuan saya akan kembali kaya seperti dulu?" tanya pemuda itu dengan girang. "Bukan begitu kawan, sepertinya engkau salah tafsir. Maksudku dalam waktu dekat ini, engkau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," seloroh Abu Nawas.